Pak, dari latar belakang kami ya. Iya. Yang tadinya kami ini jiwa pendidik, Pak. Oh, pendidik. Yang tadinya jiwa pendidik. Ya, alhamdulillah kami ngajar dari tahun 89 sampai kami terkecimpung di bidang peternak. Kurang lebih tahun 2017 baru mulai kami istirahat untuk terkecimpung dalam pendidikan. Karena melihat kondisi yang tidak kami bisa melaksanakan, hingga kami memilih salah satu. Jadi terpaksa kami melanjutkan usaha kambing ini. Jadi pendidikannya ditinggalkan? Saya tinggalkan. Waktu itu di SD atau di SMP, Pak? Kami di SLTA, sehingga karena terjun di ternak, saya sendiri sudah bisa merasakan nikmati hasil daripada jerih payah dari 2 sampai sekarang. Jadi beberapa ekor ini, nah ini saya bandingkan hasil dari pendidikan dengan ternak, masih unggul ternaknya. Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys. Nah, siapa narasumber saya kali ini? Beliau memiliki perjalanan track record, memiliki pengalaman yang pahit, yang manis. Di sini akan ditumpahkan, di sini akan kita bahas. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan Indra Palupi Channel, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, buat kalian yang baru mau mulai beternak, di video ini akan jadi referensi atau jadi motivasi buat kalian semua untuk memulai beternak. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan sang narasumber, teman-teman. Kebetulan ini narasumbernya sedang ada kegiatan siang. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya minta izin untuk review kandang kambing yang jenengan miliki ya. Ya, oke. Oke, sedang ada kegiatan apa nih Pak? Ya, kami sedang memberikan makanan ternaknya. Kami identitas kami adalah nama Alif Mukarom, beralamat di Bandar Agung, RK 12, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Lampung Timur. Ya, alhamdulillah kami terjun di dunia peternakan kurang lebih 30-an tahun, Pak. Jadi kami awal mula tahun 90, Pak. Iya? Ini memelihara kambing hanya 2 ekor. 2 ekor. Iya, betina. Nah, alhamdulillah pada saat itu terus terang aja kami belum punya modal. Ya. Itu seharga 70.000 2 ekor. 70.000? Iya, 2 ekor. Nah, saya pelihara kurang lebih 5 tahun. Ya. Itu enggak saya jual. Nyatanya kami bisa mengembangkan sampai sekarang. Itu 5 tahun kurang lebih jadi 27 ekor. Dari 2 ekor tuh Pak ya? Iya. Jadi 27 ekor. Nah, setelah itu kami mengalami peningkatan ya, sehingga kambing yang tadinya belum begitu memadai, nah, akhirnya saya renovasi. Saya berikan begitu. kambing yang agak mempunyai faktor tubuh besar. Ya. Nah, itu intinya. Nah, sampai sekarang juga kami masih tetap terus berkecimpung menggeluti kambing ini. Ya, alhamdulillah semuanya bisa membantu perekonomian kami sekeluarga. Nah, ya kami sebenarnya, maaf ngomong ini Pak, dari latar belakang kami ya. Iya. Yang tadinya kami ini jiwa pendidik, Pak. Oh, pendidik. Yang tadinya jiwa pendidik. Ya, alhamdulillah kami ngajar dari tahun 89 sampai kami terkecimpung di bidang peternak. Kurang lebih tahun 2017 baru mulai kami istirahat untuk terkecimpung dalam pendidikan. Oh, begitu. Ya, karena melihat kondisi yang tidak kami bisa melaksanakan, hingga kami memilih salah satu. Jadi terpaksa kami melanjutkan usaha kambing ini. Jadi pendidikannya ditinggalkan? Saya tinggalkan. Waktu itu di SD atau di SMP Pak? Kami di SLTA. SLTA? Iya. Wih, kelas menengah guys. Di SLTA. Pak, motivasinya apa sih Pak sebenarnya Pak dari seorang pendidik kemudian memilih untuk jadi seorang peternak? Yang jelas kalau di pendidikan Pak, ya kami sendiri mempunyai dedikasi. Satu adalah membuat generasi-generasi yang unggul. Tapi fakta nyata yang kami alami selama ini dari segi pendapatan Pak, mana karena apa? Pada saat itu kami masih honor. Honor ya? ya? Masih honor. Itu saya terjun di pendidikan 5 titik. Dari SMA YPS, yang kedua di Madrasah Aliyah, yang ketiga di Sanawiyah Brawijaya, Sanawiyah Sidoarjo, dan SD2 Bandar Agung. Iya. Nah, itu kurang lebih 27 tahun kami. Jadi seorang pendidik? Iya. Katakan seorang guru Pak ya? Iya. Seorang guru, 27 tahun. Iya.
kemudian tahun berapa jenengan memutuskan Tahun 2017 berhenti itu? berhenti total. Total. Berarti segala usaha digantungkan di peternakan ini. Iya. Sebenarnya apa Pak yang jadi catatan jenengan kok bisa apa ya lebih memilih peternakan? Nah, karena saya bandingkan dari terjun di pendidikan dengan ternak, Ya. satu, di pendidikan kami mempunyai satu aktivitas yang luar biasa, tidak ada henti-hentinya. Iya. Karena bisa dikatakanlah kami ini sebagai pendidik malaikat lah. Lihat jam-jam pindah sana pindah sini, akhirnya tenaga kami akan terkuras. Pikiran juga terlalu berlebihan. Nah, Iya. sehingga karena terjun di ternak, saya sendiri sudah bisa merasakan nikmati hasil daripada jerih payah dari 2 sampai sekarang jadi beberapa ekor ini. Nah, ini saya bandingkan hasil dari pendidikan dengan ternak, masih unggul ternaknya. Masih unggul ternaknya. Oh, gitu. Insya Allah kalau semuanya itu kita geluti betul, kita tekuni betul, sukses. Sukses ya. Sangat sukses. Positif sukses. Kami sendiri sudah merasakan. Iya. Pak Alip sendiri memilih untuk breeding atau fattening dari awal Pak? Tadi awalnya breeding, Pak. Breeding ya. Breeding. Ya. Kenapa jenengan milih breeding? Yang jelas satu, kami dari awal memilih induk yang bagus, rambon-rambon, tapi untuk pejantan terutama pilih pejantan yang bagus. Yang bagus. Nah, setelah kami silangkan di antara dua ini, itu hasilnya juga sangat memikau bagi kami. Oh, gitu. Satu, beranak, kita maaf ngomong, beranak 2 ekor saja, satu induk. Itu kalau pejantannya seperti ini, itu keluar itu minimal sudah seharga 3 juta, 3,5. Dengan catatan jantannya seperti ini Pak ya? Dengan catatan jantannya yang bagus. Oh, gitu. Artinya untuk pemilihan bibit itu perlu sekali Pak ya? Perlu. Seleksi. Ya, perlu kita seleksi betul. Terkadang kan teman-teman ini asal-asalan beli bibit. Ya, kalau asal-asalan ya memang benar hasil, tapi dibandingkan dengan induk yang kita pilih yang kualitasnya bagus, ya insya Allah hasilnya juga lebih bagus. Oh, gitu. Kalau untuk breeding itu kendalanya satu, masalah makanan itu pertama, itu faktor utama. Faktor utama. Makanan. Itu yang kedua, dari hasil breeding kalau kita itu memilih induk dari asal-asalan, ya itu tadi saya katakan pemula tadi Ya. kurang memuaskan. Ya memang udah hasil tapi belum bisa mencukupi target kita. Oh, gitu. Jadi kendalanya di situ Pak ya? Ya. Makanan Pak ya? Nah, ini kalau yang sering terjadi, satu adalah penyakit mata, Pak. Sakit mata ya? Iya, penyakit mata, dan yang kedua adalah batuk pilek. Batuk pilek. Iya. Itu jenengan cara mengatasinya seperti apa Pak? Ya, satu dimulai dari fasilitas kandang dulu. Nah, Sanitasi. kandang ini setiap bulan harus kita semprot. Oh, begitu. Iya, kita semprot karena sadar tidak sadar otomatis dalam 1 bulan itu akan menumpuk virus yang akan menjalar ke kambing kan gitu. Jadi virus dimatikan, diobatin. Nah, setelah itu baru kita antisipasi ke kambingnya. Oh, begitu ya. Artinya sanitasi penting sekali Pak ya Penting, dilakukan. penting. Sanitasi yang jenengan lakukan selain menjadi sapu atau pembersihan, adakah ada penyemprotan obat-obatan gitu untuk kandang kita? Ada. Apa nih Pak? Untuk kandang itu paling tidak kami menyemprot dengan insek yang bernama Elika. Elika. Kalau yang lebih murah, praktis juga, di kambing tidak ada efeknya, itu 1 regen. Regen ya? Regen bisa, pastak juga bisa. Pastak juga bisa. Ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali. 1 bulan. Oh, begitu. Nah, tapi lebih bagusnya ya setengah bulan sekali. Duka saya pada saat itu memang kami belum punya modal sama sekali. Nah, awal mulanya kami mempunyai 2 ekor tadi, saya usahakan semaksimal mungkin dalam waktu 5 tahun kami tidak akan terjual kambing itu. Ya. Nah, fakta nyatanya kambing menjadi perkembangan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, setelah itu karena mungkin kami sudah merasa capek atau gimana, nah kami mengambil langkah lain pada saat itu, usaha ke kelapa. Bisnis lain. Iya, kambing saya lepas semua, kita mengambil langkah yang lebih mudah menurut prediksi yang akhir. Nah, tapi fakta nyatanya di kelapa pun juga tidak bisa menjamin. Oh, gitu. Nah, sehingga apa? Setelah jatuh, kambing saya jual semua untuk modal kelapa, udah nggak pulang. Nah, kami kembali lagi dari nol lagi, balik ke kambing lagi. Mengawali berarti? Iya, Pak? mengawali lagi. Untuk yang kedua itu? Jadi tahun 2001 kalau nggak salah, kami sudah mulai ke kambing lagi. Lalu kenapa sih Pak
kok jenengan berpikiran untuk meninggalkan usaha peternakan yang benar-benar udah meyakinkan sebenarnya? Ya yang tadinya kelapa pun juga meyakinkan kan tadinya. Oh, gitu karena ya? kita terjun ke dunia bisnis di bidang kelapa pada saat itu ya maaf ngomong, kami hasil itu dalam 1 hari nggak kurang dari 3 juta pada saat itu. 1 harinya? Iya, tapi itu hanya berjalan 2,5 tahun. Nah, itu Iya. hanya berjalan 2,5 tahun. Nah setelah terjadi gejolak yang sangat drastis betul, ya kami mengambil sikap dengan keluarga balik ke kambing lagi. Kambing. Iya. Oh gitu. Ya kalau masalah mengalami kerugian kami juga pernah, Pak. Yang jelas pada saat terjadi mengalami kerugian itu karena teledornya kami dalam mengantisipasi kambing. Nah, terutama masalah kesehatan. Nah, karena nggak terantisipasi sehingga kambing juga ada yang mati, juga ada yang sakit-sakitan, akhirnya harga jual pun juga tidak akan menjangkau dengan harapan Menurun, yang Pak, ya? kita harapan kita. Iya. Itu biasanya yang terjadi sakit apa kok bisa drop sampai mengalami kerugian, Pak? Itu kebanyakan yang malah yang terjadi jantan, Pak. Oh, malah jantan. Jantan. Jantan itu dari sisi untuk melaksanakan perkawinan kadang-kadang. Oh gitu. Kalau kita selalu berlebihan untuk Diforsir, melaksanakan, iya terporsir, itu akan mengalami kejadian yang sangat drastis. Oh begitu. Ya kalau masalah peternakan itu sudah bisa menjamin untuk meningkatkan perekonomian kita. Jadi kita jangan khawatir kalau masalah kita menggeluti di bidang perkambingan ini dengan betul-betul niat ikhlas untuk merawat kambing, insya Allah kedepannya kita akan sukses. Ya ini yang jelas kami dengan secara ikhlas, Pak. Ya dari awal niat pertama memang kami tahun 90 sampai sekarang setelah kami menggeluti kambing ini tulus ikhlas kami untuk merawat karena ini bisa membantu perekonomian kita, Pak. Kebutuhan kita ini. Jadi artinya untuk kebutuhan hidup dari sini semua, Pak? Iya. Dari peternak ini. Kalau nggak salah, Pak, ini terus terang aja saya bukan cerita, ini fakta ya. Iya. Bukan cerita, fakta. Tahun 2005 kami memelihara kambing indukan 30 ekor. 30 ekor. Ya, dalam waktu jangkau 8 bulan. Nah, ini kami bisa mengeluarkan anak aja kurang lebih 50 ekor. Tata caranya ya kita kalau memang mau mengambil hasil yang kompak, Iya. ya itu dalam melaksanakan perkawinan harus kita atur. Kita atur. Jadi kita kasih waktu tenggang waktu 1 minggu atau setengah bulan gitu. Itu secara rutin, Pak. Rutin ya? Rutin. Otomatis dalam waktu 1 bulan nanti kan yang kawinan pertama itu bisa melahirkan. Untuk berikutnya dan seterusnya. Sampai 30 ekor itu dalam waktu 1 bulan bisa beranak semua. Nah, sehingga dalam waktu 3 bulan anakan kambing itu berani tidak berani kita ambil sikap untuk disape. Oh, Gitu. disape, Pak ya? Disape. Nah, induknya dekatkan dengan jantan, 1 minggu berikutnya induk sudah mulai kawin lagi. Ya. Nah, Berarti breeding itu kalau benar-benar diprogram, program ya. hasilnya sesuai keinginan. Sesuai. 8 bulan yakin sudah bisa mengeluarkan hasil. Hasil ya. Nah, Pak, dengan indukan 30 ekor tersebut, jenengan menggunakan pakan beli atau jenengan ngarit sendiri? ya yang pertama kita tiap hari mentargetkan untuk pribadi saya harus ngarit 1 motor. 1 motor. 1 motor. Tapi untuk tambahan jadi kawan-kawan itu ngirim 2 motor. Gitu ya. Tapi kalau pas waktu pakan banyak betul itu kan saya giling fermentasi semua. Ya. Nah, ini tadi menyambung dengan kalimat giling. Ini tadi kita nggak menggunakan pakan giling, Pak. Tidak. Kenapa, Tidak. Pak? Karena yang jelas makanan sekarang sangat terbatas sekali. Oh, terbatas. Jadi mau digiling nggak ada yang digiling. Oh, gitu. Gitu. Jadi sebaiknya langsung Kita sajikan. kasihkan. Artinya gini, Pak. Kalau digiling itu menunggu stok kita yang banyak, Pak. Iya, harus. Ya paling enggak satu armada mobil lah. 1 mobil baru kita giling, Iya. kita fermentasi untuk persiapan hari berikutnya kan itu. Menurut Pak Alif sendiri, lebih efektif pemberian pakan langsung atau lebih efektif dengan pakan giling? Silase katakan. Kalau dilihat perbandingan, Pak ya. Dilihat perbandingan untuk makanan ternak itu lebih baik secara langsung. Langsung ya? Langsung. Bagus itu. Artinya hasil dari kambing sendiri lebih bagus kalau Lebih langsung bagus yang manual. yang manual ya? Bukankah kalau digiling lebih termakan semua, Pak, untuk ininya? Ya kalau digiling memang termakan semua, Tapi itu juga perlu
modal lagi. Iya. Nah itu. Jadi kalau namanya fermentasi kita ya harus cari empatnya, Empatnya. harus cari untuk campurannya lain seperti onggok, seperti dedek kan gitu. Artinya kalau kita menggunakan pakan fermentasi, artinya kita nambah modal. Ya, nambah modal. Untuk penggilingan sendiri, bukankah jenengan sudah memiliki, Pak? Sudah Pak, sudah. Ini alatnya. Oh ya. Nah, Artinya jenengan ini dulu pernah melakukan penggilingan juga ya? pernah Pak. Ya kalau makanan ternaknya banyak yang datang saya giling. Oh, Tapi gitu. kalau nggak mencukupi untuk digiling ya tetap saya kasihkan yang secara manual tadi. Eh,